datang ke rumah sakit memang kondisinya sangat drop sekali. Mungkin ini yang terbaik. Ya, saya juga katakan kepada Ibu Nani Wijaya, sudahlah, ya boleh kita menangis, tapi jangan pernah kita tangisi, karena ini adalah hak Allah. Ini jalan yang terbaik bagi beliau supaya beliau juga tidak terlalu menderita. Saya kehilangan sekali karena beliau itu kan sosok ayah buat saya ya, karena saya udah gak punya ayah. Jadi saya anggap beliau itu seperti ayah saya. Jumlah pendaftar itu lebih dari 150.000 orang. Jadi memang luar biasa animo masyarakat terhadap Indonesian Idol. Lolos ke babak spektakuler itu mukjizat banget. Itu benar-benar aku ngerasa kesempatan kedua yang aku nggak akan sia-siain gitu. Aku harus lebih banyak berlatih lagi, persiapin diri aku lebih matang lagi, entah itu dari segi vokal, dari segi ekspresi mukanya sendiri, dari segi penguasaan panggung sendiri, aku harus lebih maksimal lagi menurut aku. Sama seperti Regina, Syahrini juga sedang menjadi topik pembicaraan. Syahrini disebut-sebut sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Benarkah dalam waktu dekat ini, Syahrini bakal melangkah ke kursi pelaminan? Kabar pernikahan Syahrini dengan kekasihnya santer merebak ke dapur redaksi media hiburan. 2 hari yang lalu Syahrini memang sempat raib bak ditelan bumi. Telepon selularnya tak bisa dihubungi. Benarkah Syahrini telah menikah? Syahrini, ya, lagi-lagi tentang Syahrini. Sepertinya tak ada kamus habis kata untuk membicarakan biduanita cantik ini. Usai membeberkan sosok si bubu sang pujaan hati ke publik pada perayaan Valentine Februari lalu, diam-diam si pemilik Jambul Khatulistiwa ini kabarnya akan segera menggelar acara pernikahan. Kabarnya, pernikahan Syahrini dengan pria asal negeri jiran Malaysia itu akan berlangsung pada 5 Mei mendatang. Dan sebagai salah satu bentuk persiapan pernikahannya tersebut, si sesuatu ini telah memesan baju pengantin khusus berwarna krem penuh manik-manik dari salah satu desainer langganannya, Hengki Kawilarang. Tidak sampai di situ saja. Menjelang hari bahagianya itu, Syahrini juga disibukkan dengan persiapan foto prewedding yang kabarnya akan dilakukan di negeri Sakura, Jepang. Namun sayang, ketika dimintai konfirmasi soal kabar tersebut, Syahrini justru menampik. Ia hanya menyebutkan jika segala persiapan pernikahannya itu adalah milik Aisyah Rani, adik sekaligus manajernya tersebut. Tanggal 5 betul, insya Allah, mohon doa restunya. Tetapi yang menikah bukan saya teman-teman, tapi adik saya. Ini Aisyah Rani, ini calon suaminya. Betul, aku akan ke Jepang, tapi aku ada kerja di sana, aku ada nyanyi, kebetulan juga ada, insya Allah ada meeting pekerjaan yang berhubungan dengan iklan gitu ya. Di usianya yang sudah hampir kepala 3 ini, Syahrini nyatanya sudah pantas menghadap penghulu dan naik pelaminan. Namun lagi-lagi, lantaran jadwal manggung yang padat, Syahrini harus rela menunda mimpinya dan rela dilangkahi oleh sang adik tercinta. Aku mengikhlaskan dan memang membiarkan adikku yang paling aku cintai menikah lebih dulu. Karena apa? Karena aku kepengen menjadi kakak yang bertanggung jawab. Kalau dia sudah mempunyai rezekinya, jodohnya, itu kan kita berdosa untuk menghalangi. Apalagi di Islam kan memang menikah itu ibadah. Dan aku juga sebagai kakak harus mensupport lahir batin. Amin. Untuk bisa mengikhlaskan lebih dahulu. Dari segi kecantikan ragawi, logikanya Syahrini tentu saja tak kesulitan untuk mendapatkan cinta seorang lelaki. Sayang, fakta di kehidupan nyata tak selamanya berbanding lurus dengan logika. Hingga detik ini, Syahrini tak jua memperkenalkan pria yang dipanggilnya dengan bubu tersebut ke hadapan publik. Insya Allah setelah Rani depan aku nyusul gitu. Kalau kemarin aku bilang tanggal 5 Mei betul, tidak akan ada pernikahan bulan Desember. Tapi wallahu alam ya, kalau memang aku juga ditakdirkannya menutup akhir tahun ini menikah, kenapa enggak gitu ya. Kalau pekerjaanku semua sudah
selesai. Mama itu sempat meneteskan air mata antara bahagia, terharu, dan kepengennya barangkali aku dulu kakaknya yang menikah. Tapi karena aku tertunda karena pekerjaanku yang tidak memungkinkan aku menikah dulu, melangsungkan akad nikah. Berbeda dengan Syahrini, kabut duka justru tengah menyelimuti relung hati aktris senior Nani Wijaya. Rabu pagi hari lalu, tepatnya pukul 7.12 waktu Indonesia bagian Barat, Nani ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang suami tercinta, Misbah Yusabiran, usai mengalami gagal pernafasan. Sebelum meninggal, almarhum Misbah sempat dirawat di Eka Hospital BSD Tangerang, Banten. Tokoh perfilman sekaligus sutradara senior itu meninggal di usianya yang telah menginjak 79 tahun. Datang ke rumah sakit memang kondisinya sangat drop sekali. Mungkin ini yang terbaik. Ya, saya juga katakan kepada Ibu Nani Wijaya, sudahlah. Ya, boleh kita menangis, tapi jangan pernah kita tangisi, karena ini adalah hak Allah. Ini jalan yang terbaik bagi beliau supaya beliau juga tidak terlalu menderita. Saya kehilangan sekali karena beliau itu kan sosok ayah buat saya ya, karena saya udah nggak punya ayah. Jadi saya anggap beliau itu seperti ayah saya. Dan memang dari saya masih umur 15 tahun saya udah kenal dengan almarhum. Saya dekat sekali. Saya merasa kehilangan dan saya terpukul, saya shock lah ya. Semua teman-teman saya pikir sama ya. Selain mengisahkan kesedihan yang mendalam, sosok bertanggung jawab dan ikhlas yang dimiliki almarhum nyatanya begitu melekat dalam hati keluarga dan kerabat dekatnya. Bahkan, sosok almarhum patut dijadikan contoh dalam mengarungi kehidupan dan menjalankan perannya sebagai pelaku-pelaku perfilman Indonesia. Tanggung jawab sama keluarga, tanggung jawab dan baik di mata anak-anaknya, baik, masih pendidikan yang baik sama anak-anak dan keluarganya, tanggung jawab. Aduh, lembut banget orangnya, lembut, sabar banget orangnya, baik banget dah. Dunia perfilman kehilangan salah satu lagi tokoh yang penting ya bagi baik dunia pendidikan maupun perkembangan film Indonesia. Dia pantas dikenang. Dan sesuai permintaan terakhir almarhum, jenazah sang suami sekaligus ayah ini dibawa ke Sentul, Bogor untuk dimakamkan di kompleks pemakaman pesantren Al-Iyah, tepat di samping pusara putrinya, almarhumah Sukma Ayu yang lebih dulu meninggal di tahun 2004 silam. Selamat jalan Pak Misbah. Semoga engkau bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan. Amin, amin, ya robbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut berduka cita atas berpulangnya bapak kita, sahabat kita, kakak kita, Haji Misbah Yusabiran. Saya ikut berduka cita. Semua berdoa aja deh, berdoa. Mudah-mudahan Cenani juga kuat, tabah ya. Pesta besar sepak bola Eropa Euro 2012 sudah di depan mata. Hanya tinggal 57 hari lagi event prestisius itu akan segera digelar. Nantikan Euro 2012 secara eksklusif tentunya hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata.
berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.